Saya mau bertanya Bapak Ibu. Materi pembelajaran apa yang begitu kita lihat 3 halaman pertama, pengen ngabisin sampai belakang? Ada nggak? Yang ada, waduh ditaruh pusing, tutup. Itu tugas kita. Bisakah membuat materi pembelajaran baru lihat 3 halaman pertama, langsung lupa semuanya? Ingin kita habisin seperti dulu waktu kita menunggu Bobo. Menunggu Kuncung. Menunggu kawanku. Betul kan? Gak sabar kita ngabisin. Padahal Bobo tuh seminggu sekali biar kita bacanya seminggu. Tapi sejam selesai. Nah silahkan buat materi pembelajaran yang begitu ngeliat ke depan pengen cepet-cepet ketagihan ke belakang. Ilmu apa yang dibutuhkan itu? Mungkin kita butuh psikolog juga ya. Kita butuh ahli desain grafis juga. Itulah tantangan terbesar dari kita. Nah kalau kita petakan, kalau zaman dulu modelnya lecturing, questioning, discussion, kalau sudah independent learning kan semuanya sudah serba belajar sendiri. Gak usah disuruh juga belajar sendiri. Ini bagaimana model pembelajaran di-cross dengan filosofi fungsi dari kita sebagai pendidik, instruktur. Nah, jadi teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian, kita ini sedang mencoba menuju dari model berbasis instruktur menuju kepada student center. Ada yang nanya ke saya, Prof, apa bedanya teacher center dan student center? Gampang. Kalau student center itu anak-anak lebih banyak ngomong dari gurunya. Kalau Anda sebagai instruktur lebih banyak ngomong, itu artinya masih instruktur center. Itu yang paling mudah. Oke, terus ada dosen senior bilang, oh kalau berarti saya sudah student center Pak. Karena waktu saya ngomong, anak-anak semua ngomong sendiri-sendiri. Nah itu katanya, itu namanya nggak dengerin Pak. Saya bilang begitu ya. Mau kasih contoh lebih mudah. Sekarang zamannya e-learning, betul ya? Bapak-bapak pernah lihat nggak guru-guru ngajarin anak SD kelas 1? Waktu Anda SD kelas 1, apa yang Anda inginkan ketika sekolah? Apa yang lapar dari anak-anak SD kelas 1? Anak SD itu kan yang lapar ototnya ya, motorik ya. Pengen lari, pengen main, mulutnya ini gak tahan pengen cerita, betul ya? Terus ikut Zoom, gurunya bilang, matikan semua, mute, ibu pusing mendengarkan semua teriak, ribut. Ya itu kan mematikan anak-anak dari kelas 1 SD. Kelas 1 SD nyalakan semua, makin ramai makin enak. Oh dia mau cerita kok, kemarin papaku ketabrak motor. Yang satu pengen nimpalin, ayahku juga malah 3 kali. Yang satu pengen ngomong, papaku 7 kali ketabrak motor. Yang terakhir bilang, kalian tahu nggak yang nabrak tuh papaku. Nah, kan gitu dia pengennya. Dia pengen cerita, tapi gurunya di mute sama gurunya. Selesailah pembelajaran di saat dia mute itu semua. Wah anak kelas 1 SD. Nah Bapak Ibu sekalian itu contoh asal menerapkan model pembelajaran tanpa memahami konteks di sekitarnya dan lain sebagainya. Makanya dalam Dick and Carry dikatakan satu tujuannya apa dulu, lihat karakteristik peserta yang didik seperti apa, dan karakteristik sekarang itu tambah dengan environment-nya karena kita sekarang PJJ. Apakah semuanya internetnya oke? Kalau internetnya oke, apakah lancar? Lampunya nggak mati-mati? Apakah device yang dipakai sama dengan device kita? Apakah dia rebutan sama adik kakaknya? Harus kita petakan semua. Baru nanti kita susun instructional strateginya. Butir-butirnya apa saja. Bagaimana saya bisa mendeliver semua itu. Bapak Ibu pasti mengalami kan kalau kita lagi memberikan sharing di Zoom semua matiin video tuh. Gimana supaya video itu nyala? Ternyata mudah. Bapak Ibu silahkan matikan video, tidak apa-apa. Karena sertifikat hanya diberikan kepada yang videonya nyala. Nyala semua langsung tiba-tiba. Jadi itu bukan karena kuota ya Bapak Ibu, bukan karena jaringan, bukan ya. Ya karena memang sambil selonjoran gitu ya. Next slide. Nah, next. Ya. Jadi sekarang tugas kita adalah bagaimana tantangan kita ini membuat tadi itu
Orang baru dengar sebentar, ketagihan pengen belajar sendiri. Baru buka materi kita sebentar, ketagihan pengen belajar sendiri. Baru ngelihat metode cara kita mengajar seperti apa nanti, udah ketagihan pengen menunggu, tidak sabar untuk melakukan proses pembelajaran itu. Itu tantangan kita. Next slide. Nah, tantangan itu sekarang bisa menjadi kenyataan apabila kita memilih media pembelajaran yang tepat. Yang sekarang sudah mulai bisa menarik siswa dibandingkan dengan model yang dulu. Dulu kan kita hanya pakai buku, papan tulis, sudah. Nah sekarang next slide kita lihat model-model media-media yang baru ya, yang lama saya nggak tampilkan sudah jago semua. Next slide Pak, kita lihat gambar-gambar saja. Next slide. Next slide. Next slide. Nah contoh. Ini yang banyak disenangi orang-orang sekarang. Jangankan anak-anak, orang dewasa aja senang. Saya ngajarin direktur-direktur pakai augmented reality. Apa itu augmented reality? Di meja kok nggak ada apa-apa ya? Pakai handphone dilihat, loh di atas meja sudah ada makanan. Saya ngajarin mahasiswa arsitektur itu, ya. Mari kita belajar arsitektur dari asli dari Eropa asli di Jerman. Terus di sekitar meja itu, mana Pak? Begitu pakai handphone, kelihatan sesuatu. Augmented reality adalah reality yang ditambahkan, di augment. Begitu. Jadi misalnya Bapak moderator berdiri misalnya, Bapak moderator berdiri, saya kasih handphone, kalau saya lihat dari sisi handphone, kelihatan tengkorak-tengkoraknya, kolesterol, dan lain sebagainya kelihatan. Termasuk warna, ya alatnya. Jadi menarik toh? Nah, itu augmented reality. Reality yang ditambahkan. Itu ada bulan, nggak kelihatan. Begitu ditambah ini, tiba-tiba bulannya jadi dekat sekali. That is augmented reality. Membuat orang lebih semangat belajarnya. Next slide. Nah, ini virtual labs. Siapa dulu yang belajar kimia? Kita belajar kimia ya? Masih ingat tabel periodik? Masih ingat ya? Pasti di laboratoriumnya yang dicampur itu aja sampai sekarang, betul ya? Kalau nggak Na sama Cl gitu ya? Padahal kita belajar sampai uranium dan sebagainya. Pernah nyampur uranium nggak di lab? Oh jangankan nyampur, Pak, belinya aja gimana gitu kan? Lah gimana ilmu kita mau nambah? Nah virtual labs ini dalam bentuk aplikasi, silakan nyampur apa aja yang ada di tabel periodik kimia. Nanti hasilnya kelihatan meledak kek, atau hasilnya membeku kek, hilang kek, bau apa kek, virtual modelnya. Jadi aman. Nah itu contoh-contoh virtual labs penggunaannya. Next slide. Ada lagi model mixed reality. Mixed reality Anda lihat. Ada yang pakai kacamata, ada yang tidak ya Pak. Jadi kalau kita beli alat peraga itu kelihatan fisiknya, tapi kalau pakai kacamata fisiknya ada tambahan lagi, dicampur. Jadi yang pakai mata bisa lihat, yang tidak juga bisa lihat. Mixed reality. Next slide. Nah ini smart table. Mbak, coba di tabelnya dipencet tabelnya. Itu meja-meja kalau dipencet, meja dipencet. Meja dipencet. Keluar apa? Enggak keluar apa-apa tuh? Smart table itu, meja buletan itu adalah touchscreen. Jadi kita bisa browsing di situ, nggak usah bawa notebook, nggak usah bawa handphone, browsing aja di situ. Bisa main lempar-lemparan. Anda bisa lihat jarinya lebih dari satu. Jadi beberapa orang bisa kolaborasi. Ini makin lama makin murah kok ini. Gitu ya. Next slide. Nah kalau ini udah banyak di Indonesia, smartboard gitu ya. Smartboard sudah banyak di Indonesia. Next slide. Nah ini yang paling baru yang kemarin dipamerkan. Hologram profesor. Jadi nanti saya dengan Prof. Atwi tidak perlu hadir di sini. Yang hadir adalah hologramnya. Dan bapak-bapak ibu-ibu tidak perlu hadir juga. Hologram juga. Lah hologram ketemu hologram kok piye caranya gitu kan. Mungkin mejanya ya hologram gitu kan. Ini kameranya 6 paling tidak dibutuhkan. Ini masih agak mahal. Tapi yang punya kelebihan uang mau eksperimen silakan. Jadi ini secara
psikologis lebih ada engagement katanya. Karena bentuknya 3 dimensi. Ya. Next slide. Nah, ini yang di Jepang lagi mengemuka. Dia bikin robot teacher. Ini robot kepala sekolah. Ini robot yang lagi ngajarin menyanyi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do ke anak-anak. Sederhana, gak usah lihat robotnya. Look at the face of the children. Lihat muka anak-anaknya. Happy kan? Nah, itu awalnya mereka ingin tahu. Ya, jadi bukan masalah, ya nanti pasti ada gurunya juga, nggak mungkin robotnya sendirian. Nanti ibunya ngirimin anaknya robot juga. Selesai robot ketemu robot. Next slide. Nah, virtual reality. Apa bedanya augmented reality dengan virtual reality? Kalau augmented reality, fisiknya sudah ada, di augmented, ditambahkan. Tapi kalau virtual reality, nggak ada semua barangnya. Baru kelihatan ada kalau kita pakai kacamata. Belajar sejarah. Dulu kita diajarin 7 keajaiban dunia. Salah satunya adalah 7 keajaiban dunia. Salah satunya? Ya wes, Menara Pisa. Terus guru sejarahnya bilang begini. Bayangkan Anda berada di depan Menara Pisa. Gimana bayanginnya? Orang keluar Jakarta aja nggak pernah. Gurunya emang juga pernah lihat Menara Pisa. Tapi sekarang pakai virtual reality, terus kaget. Menara Pisa di situ. Malah bisa maju mundur. Ganti lagi, Borobudur di situ. Gitu kan? Ganti lagi, kaget dia ada di atas tembok tembok Cina di atasnya. Itu maksudnya virtual reality. Kardusnya mudah, handphonenya udah punya semua kok. Tinggal mau apa tidak, berani atau tidak. Nah, ini contoh media yang sekarang dipakai udah biasa di mana-mana. Ya. Next slide. Ini yang paling baru, transparent screen. Gak tahu nih nanti siapa yang punya duluan. Jadi transparent screen itu cuman ada, Bapak Ibu suka dengar kan kalau pidato pidato presiden-presiden yang nggak kelihatan itu kan dia baca tuh ya. Jadi di depan kita cuman ada kaca aja. Jadi nggak perlu lihat lagi ke proyektor depan, tapi masing-masing di kaca kita udah dapat sesuatu. Jadi bentuknya gelas. Jadi kita punya rumah itu jendelanya nanti kalau sudah terbuat dari itu semua, silakan. Mau pemandangan apa, itu kayak wallpaper. Malam ini kuburan, terus kuburan. Kuburannya pun boleh milih yang mau di mana. Besok pagi pengen berada di Jepang, klik, wallpapernya ganti, jadi apa? Sakura. Ya, pengen musim dingin, klik, ganti musim dingin. Ini teknologi yang nanti akan menggantikan semuanya. Screen teknologi akan menggantikan berbagai hal di dunia ini. Bayangkan, screen bisa diganti dengan macam-macam di mobil dan lain sebagainya. Ya, next slide. Nah, waktu saya di UNJ mendapatkan satu tugas dari seorang profesor almarhum, Prof. Sitepu, melihat multimedia sebagai media pembelajaran terkini dan saya diminta untuk membuat research apa yang terjadi di negara lain. Saya buat bersama sahabat saya waktu itu yang mengambil yang tadi disampaikan Prof. Atwi, usianya 70 tahun. Ambil S3 bersama saya, namanya Pak Sunyoto. Makanya namanya Indrajit Sunyoto Multimedia Research Framework. ISMI Rework gitu istilahnya. Nah, di sini kita melihat perubahan-perubahan yang terjadi. Ternyata ada 8 hal dalam model pembelajaran dan media pembelajaran yang mengubah konstelasi instruktur dalam hal pendidikan. Yaitu yang namanya learning agent, learning management, learning space, learning tool, learning pedagogy, learning process, learning resource, dan learning environment. Nanti Bapak Ibu akan dapat materi ini. Next slide, contohnya. Nah, ini adalah yang namanya learning environment. Saya lagi membuat satu eksperimen dengan teman-temannya dari grupnya Kak Seto itu, virtual school. Semuanya serba virtual, nggak pernah ketemu anak-anaknya, cuman semuanya pakai avatar. Saling ketemu. Anak saya sendiri salah satu berpartisipasi sebagai kelinci percobaan.
Karena anak saya yang ketiga itu orangnya pendiam. Dia lebih banyak punya teman dari internet daripada teman di sekolahnya, biasa aja. Dan kemarin dia punya 2 teman yang mau ketemu, saya antar ke rumahnya. Terkaget-kaget saya ketika mereka berdua ketemu, saling lihat-lihatan. Is this really you? Ya, is this really you? Ya, kemudian dia pelukan. Oh, you are really human, katanya gitu. Tapi saya nggak pernah melihat anak saya yang ketiga sebahagia itu ketika ketemu fisik setelah 1 tahun mengenal secara virtual. Yang kedua kemarin saya ajak lagi ke satu temannya di Bandung ceritanya. Jadi dia menjadi sahabat karib luar biasa. Ya, maksud saya habis ya? Nah ya, jadi Bapak Ibu ini contoh learning environment, PlayStation akan masuk dengan environment baru, jadi nanti Moodle segala akan ditinggalkan, Anda buatnya di PlayStation. Karena anak-anak tergila-gila main PlayStation. Nanti kalau nilainya A, dapat tokoh main Tekken 6 yang belum ada di Tekken, ceritanya gitu. Ya, atau dapat tokoh sepak bola yang terkunci. Syaratnya lulus dulu sesuatu. Akan seperti itu. Akan menarik Bapak Ibu sekalian ya.